Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan mandi kembang setiap hari ndak apa-apa, ya ndak apa-apa ya. Anda mau mandi kembang setiap hari ya ndak masalah gitu. Ya. Jadi intinya gini ya, mandi kembang untuk pembersihan ya, itu sebenarnya itu ya, mandi kembang itu gini teman-teman ya, itu untuk sesaji ya. Biasanya makhluk halus yang golongan-golongan rendah ya, nempel itu kamu dengan mandi kembang saja itu sudah bisa pergi loh ya, bisa pergi. Misalnya semacam pocongan kuntilanak itu ya, nempel di dalam tubuhmu itu, kamu mandi kembang itu pergi, sukmamu menjadi kuat ya. Jadi kalau Anda mau melakukan pembersihan ya itu mandi kembang telur, kembang 7 rupa ya. Nah, zaman dahulu kan tidak ada sabun itu ya. Zaman dahulu kan tidak ada sabun. Makanya orang itu kalau mau pembersihan ya, pembersihan total itu biasanya menggunakan kembang. Karena zaman dahulu tidak ada sabun. Sabunnya tanah liat ya, atau apa itu? Kalau saya zaman masih kecil itu kosokan sampai apa itu, godong toro gitu saya. Ya di sungai itu, ambil mandi di sungai pakai godong toro ya. Nah ketika tubuh itu katakanlah mandi kembang itu akan ada energi positif gitu, sukma kita itu akan kuat. Tapi ya tidak sekuat ketika kamu puasa mute ya. Ya jelas lebih kuat puasa mute gitu ya. Jadi memang ritual-ritual pembersihan diri itu banyak caranya ya, banyak metodenya, juga banyak medianya. Misalkan Anda mau mandi daun kelor misalkan, itu pun juga bisa. Anda mandi dengan bambu kuning juga bisa. Anda mandi dengan minyak jakfaron merah juga bisa. Ya. Itu akan membersihkan energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita. Tapi energi negatif yang kastanya itu rendah, yang energinya itu rendah. Ya. Kalau misalkan teman-teman sedang lagi ini kena sihir gitu ya, kena sihir, kena telur, kena santet, nah itu otomatis makhluknya itu kan makhluk yang memiliki energi yang kuat gitu ya. Bukan makhluk kaleng-kaleng kayak kuntilanak, pocongan itu yang dikirim, bukan ya. Biasanya ya sudah level buto ya, sudah level ya gondorwo gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu yang dikirim gitu ya. Itu tidak cukup kamu mau mandi kembang ya, tidak cukup. Tapi kalau levelnya itu kayak pocongan, kuntilanak, itu akan pergi. Jadi kalau teman-teman Senin Legi mau melakukan ritual, bisa juga ya. Ini yang efektif itu ketika kita melakukan ritual pembersihan diri dengan mandi kembang, itu diusahakan, diupayakan, didoai gitu loh ya. Jadi sugesti doamu ya terhadap kembang itu, itu akan lebih efektif. Misalkan sebelum mandi kembang, airnya dibacakan ayat kursi 170 kali misalkan. Terus dikasih kembang, niat pembersihan diri. Ya, aroma kembang ini akan membawa aroma harum, akan mensugesti sukma Anda menjadi kuat. Ayat kursi akan melakukan pembersihan. Ya, bisa seperti itu. Ya. Nah, silakan dicoba ya. Tanpa doa pun ya juga bisa ya, tapi ya energinya tidak semaksimal ketika kita menggunakan doa. Tapi pasti beda. Anda ya coba ya 1 bulan full setiap hari mandi kembang, dengan 1 bulan full tidak mandi kembang sama sekali, itu rasanya pasti beda ya, energi batinnya itu pasti beda ya. Anda akan tersugesti dengan keberadaan kembang tersebut ya. Energi kembang ini kan wangi, harum gitu ya. Ini akan membawa dampak motivasi
terhadap diri kita, akan memberikan motivasi, memberikan semangat bagi diri kita. Itu yang terjadi. Ya. Nah, silakan ya teman-teman sekali lagi. Ya. Kalau tidak ada kembang, ya cukup mandi dengan sabun. Itu kan ya juga sudah cukup. Ya. Anda coba bayangkan ketika Anda mandi tidak pakai sabun dengan pakai sabun, itu kan auranya kan pasti beda. Ya. Segernya kan pasti beda. Walaupun sabunnya murah gitu ya. Dengan pakai sabun dan tidak pakai sabun, itu sudah beda. Apalagi ini kembang yang katakanlah unsurnya itu alami gitu ya. Ya. Ditambah lagi mandimu mandi di rumah dengan mandi di sumbernya langsung, itu kan juga beda. Energinya itu beda. Rasa airnya itu juga beda. Ya, walaupun air itu mengalir ke PDAM rumahmu, tapi ketika kamu mandi di rumahmu dengan mandi di sumbernya, itu juga beda. Ya, makanya teman-teman sekali lagi pandai-pandailah memanfaatkan ya, untuk pembersihan diri. Apakah menggunakan kembang ya, terus mandi di sumbernya langsung, wah itu tambah jos ya. Atau cukup di dalam kamar mandi Anda saja, tidak ada masalah ya. Sebuah ilmu itu ya teman-teman sekali lagi ya, sebuah ilmu pemahaman itu ya. Ketika kamu tahu katakanlah oh ini ada mandi kembang semacam ini, nah, itu dicoba teman-teman ya, itu dicoba, tidak apa-apa gitu ya. Karena ilmu laku itu harus kita lakukan ya. Ya, kamu akan memiliki pemahaman yang dalam ketika kamu sudah praktek. Ya salah satunya itu tadi, mandi kembang. Ya. Kenapa orang yang hutang susah bayar hutang? Mohon solusinya. Ya memang orang yang hutang susah bayar hutang. Lawang orang hutang itu kan sudah kesulitan kok gitu. Kenapa kamu mau hutangi gitu? Orang yang hutang itu sudah kesulitan. Ya. Bukan tidak mau nyarutang karena sudah kesulitan. Ya. Makanya jangan gampang kasih uang, kasih pinjaman kepada orang. Ya itu tadi ujung-ujungnya tidak nyaur. Apalagi orangnya itu sudah terbiasa, riba. Atau jangan-jangan Anda juga melakukan riba. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Orang katakanlah punya utang, itu pingin nyaur utang, pasti ya. Orang punya utang, pingin nyaur utang. Tapi kadang ketika utangnya sudah melampaui batasannya, dia bingung bagaimana mengembalikan utang. Ya, apalagi kalau sudah terbiasa utang riba. Kenapa sulit mereka bayar utang? Karena sedang dihukum Tuhan. Ya, orang yang utang riba itu kenapa kok sulit untuk mengembalikan? Karena di situ ada hukum Tuhan. Menjalankan riba. Ono anak aneh dulu. Ya, sehingga sulit untuk mengembalikan. Bukan tidak mau nyaur. Ya. Nyaurnya pasti mau, tapi mereka bingung untuk mendapatkan fresh money ya, untuk mengembalikan utang. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman sekali lagi ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.